Menjawab pertanyaan yang masuk di channel saya, yaitu channel Mas Blogger. Yaitu ada user yang bertanya, yang namanya Gina Ramadhani. Bang, izin nanya, saya baru 2 mingguan di Fiverr, baru dapat 1 orderan nih. Nah, yang mau saya tanyakan, untuk penarikan uang itu ada batas minimum kah? Terus apakah harus meninggalkan saldo di akun Fiverr kita? Kemudian dari Fiverr ke Pioneer lalu ke bank lokal, misal uangnya $10 yang nyampe kita, atau bank lokalnya berapa ya bang? Terima kasih banyak bang. Sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan. Saya akan coba jawab dulu pertanyaan 1. User ini yang bernama Gina ini, itu dia sudah pecah telur, dapat 1 orderan di Fiverr. Yang dia mau tanyakan yaitu, penarikan uang itu ada batas minimum kah? Oke, saya coba jawab dulu satu pertanyaannya dulu. Jadi untuk di Fiverr, sepengetahuan saya nih, pada waktu saya membuat tutorial ini pada tanggal 20 April 2021. Nah, pada saat membuat tutorial ini, itu pada saat penarikannya, misalnya kita mau menarik ke Fiverr, misalnya dari mana nih ya, dari Fiverr ke, kalau saya kan ke PayPal teman-teman. Jadi kalau dari Fiverr ke PayPal itu tidak ada batas minimumnya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman mau tahu cara penarikannya ke PayPal, itu bisa nonton video saya yang berjudul ini teman-teman, cara menarik uang dolar dari Fiverr ke bank lokal. Misalnya di saldo teman-teman yang siap ditarik itu adalah $5. Nah, jadi ya $5 itu juga bisa langsung ditarik teman-teman. Jadi teman-teman tidak harus meninggalkan saldo minimum teman-teman. Jadi bisa ditarik kapanpun, berapapun nilai saldonya. Kemudian yang kedua, terus apakah harus meninggalkan saldo di akun Fiverr kita? Nah, jadi untuk dari pengalaman saya juga, itu pada saat kita menarik uang yang ada di saldo akun Fiverr kita, misalnya saldo yang ready di PayPal kita yaitu $100 lah misalnya. Nah, $100 itu bisa kita tarik semuanya atau kita tinggalkan teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman itu ada kebutuhan yang mendesak, boleh-boleh saja teman-teman menariknya semuanya teman-teman. Misalnya kalau $100 ya tarik $100. Atau kalau misalnya hanya untuk keperluan tertentu, teman-teman itu hanya mau narik misalnya $50 atau $60 dan menyisakan sisa saldonya yang lain itu di Fiverr, itu juga boleh. Cuman saya juga mengamati ada fenomena YouTuber lain itu ketika dia menarik, dia biasanya nariknya karena biar nggak ribet, dia nariknya setiap 1 bulan sekali. Kenapa dia menarik 1 bulan sekali? Jadi itu memudahkan dia untuk memantau berapa jumlah uang yang sudah masuk, berapa jumlah uang yang belum teman-teman. Jadi dia jadi tahu setiap bulan tuh dia dapat berapa. Kalau misalnya setiap kali saldonya masuk kemudian kita tarik, ya itu boleh-boleh saja. Cuman kalau saya pribadi, saya juga biasanya nariknya itu biasanya sebulan sekali teman-teman. Jadi saya penuhkan dulu misalnya sampai $100 ataupun $50 baru saya tarik. Kalau misalnya saya ada keperluan mendadak. Cuman kalau misalnya tidak ada keperluan mendadak, saya biarkan dulu saldonya penuh. Jadi kayak bank virtual teman-teman. Jadi menyimpan sementara uangnya yang ada di Fiverr dulu teman-teman. Terkadang saya sampai misalnya 2 bulan 3 bulan saldo PayPal saldo Fiverr saya, ini saldo yang ada di Fiverr itu saya biarkan aja. Kadang ada $200-300, dan kalau saya perlu mendadak baru saya tarik ke PayPal saya teman-teman. Jadi nggak mesti harus buru-buru nariknya. Jadi kalau ada keperluan yang penting aja baru saya tarik. Jadi jawabannya, kita tidak harus meninggalkan sisa saldo yang ada di akun Fiverr kita teman-teman. Jadi jawabannya seperti itu. Kalau misalnya hanya ada $5 dan mau ditarik semua $5 ya bisa. Kalau misalnya ada $1.000 mau ditarik $1.000 juga, itu juga bisa teman-teman. Tapi kalau dari pengalaman saya biasanya menyisakan. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menyisakan juga nggak masalah teman-teman. Karena misalnya begini, saya tuh kan kalau misalnya ada nerima orderan dari klien, ternyata saya tuh misalnya kerepotan tuh ngerjainnya, biasanya saya lempar ke freelancer lain teman-teman. Nah seperti itu. Biasanya sih kalau
saya lebih utamakan kalau misalnya ada orderan di Viber yang tidak bisa saya tangani, saya lempar ke murid-murid saya, teman-teman. Murid-murid yang sudah mengikuti kursus saya. Jadi saya ikut membantu mereka juga. Jadi mereka bisa cepat pecah telur juga. Oke, kalau gitu yang nomor 3, ini dari Fiverr ke Payoneer lalu ke bank lokal. Misal uangnya $10 yang nyampe ke kita atau bank lokalnya berapa ya, Bang? Saya belum pernah menggunakan penarikan menggunakan metode Payoneer, teman-teman. Karena saya hanya ada akun yang di penarikannya itu di PayPal. Jadi yang paling saya sering tarik itu dari Fiverr ke PayPal lalu ke bank lokal, teman-teman. Untuk cara penarikan melalui Payoneer itu saya belum pernah coba dan saya tidak tahu, teman-teman, caranya. Karena ya teman-teman tuh harus buat akun Payoneer dulu sebelum menariknya ke bank lokal, dan itu harus disetting juga, teman-teman, di Payoneer. Memang ada beberapa situs yang hanya mendukung penarikannya tuh lewat Payoneer, nggak bisa dia ke PayPal. Seperti contohnya kayak di ClickBank. Kalau teman-teman bergerak di affiliate marketing itu di ClickBank, dia hanya mendukung salah satunya penarikannya itu melalui Payoneer, teman-teman. Jadi nggak bisa PayPal. Cuman untuk di Fiverr ini kita bisa memilih, kita bisa tarik melalui PayPal atau kita bisa tarik melalui Payoneer. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya, misalnya apakah penarikan dari Fiverr ke misalnya ke PayPal, lalu dari PayPal ke bank lokal itu ada potongan atau tidak? Itu tidak ada potongan lagi, teman-teman. Nah, untuk misalnya dari Fiverr ke Payoneer lalu ke bank lokal itu terus terang saya nggak tahu apakah ada potongan atau tidak, karena saya belum pernah coba. Sebenarnya memang saya jujur saja, saya ada akun Payoneer. Cuman saya agak riskan menggunakan Payoneer karena beberapa bulan yang lalu ada peraturan terbaru dari Payoneer. Ada sedikit perubahan kebijakan yang ada di Payoneer. Nah, saya sih kalau mendengar kayak gitu udah getar-getir saya. Jadi saya takut kalau misalnya sewaktu-waktu kalau Payoneernya udah nggak buka lagi alias tutup, teman-teman. Nah, makanya saya lebih memilih metode penarikan yang lebih saya sering pakai dibandingkan mencoba hal-hal baru yang nanti di kedepannya itu saya tidak tahu akibatnya gimana, teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada uang $10, tarik juga $10 ke PayPal, maka yang nyampe itu ya $10, teman-teman. Nggak ada dikurangi sama sekali karena dari Fiverr itu sudah dipotong, teman-teman. Jadi saldo yang masuk ke akun teman-teman itu sudah melalui potongan. Misalnya ya dari proyek teman-teman tadi, teman-teman. Nggak ada yang namanya pengurangan lagi, kecuali misalnya dari Avok. Kalau Avok itu agak beda lagi, teman-teman. Kalau teman-teman tarik berapa dolar, dia tuh yang berlaku adalah kurs yang ada di Avok, teman-teman. Jadi makanya kenapa alasan saya misalnya menampung uangnya dulu ke situsnya atau di Avok atau di Fiverr itu biasanya saya tarik kalau misalnya kursnya bagus, teman-teman. Misalnya $1 15.000 atau $1 16.000. Dulu pernah saya ngalamin seperti itu. Jadi saya nariknya ketika kursnya bagus baru saya tarik. Ataupun saya juga nariknya dulu, teman-teman, didepositkan dulu di PayPal. Karena menunggu itu tadi ratenya bagus baru saya tarik. Tapi kalau ada promo mendadak biasanya saya langsung tarik aja ke PayPal lalu dari PayPal ke bank lokal. Menurut saya ini saja dulu yang bisa saya berikan. Semoga jawaban saya ini paling tidak memberikan gambaran gimana sih metode penarikan yang ada di Fiverr, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.